Halo teman-teman semuanya, di sini kita akan melakukan praktek Accurate Online dengan PT Tekno Digital Indo. Selamat menonton. Baik, sebelum memulai ke transaksi, pertama-tama kita membuat database dan setup database terlebih dahulu. Untuk membuat database, klik simbol plus atau tanda plus pada data usaha. Kemudian masukkan nama usaha yaitu PT Tekno Digital Indo. Yang selanjutnya pilih bidang usaha yaitu others atau lainnya. Kemudian akan muncul data usaha PT Tekno Digital Indo berhasil dibuat. Lanjutkan, akan diarahkan ke database PT Tekno Digital Indo. Yang selanjutnya, pada informasi perusahaan, isikan kategori usaha, yaitu distributor sesuai dengan modul. Tanggal dimulai data yaitu 31 Desember 2023. Yang selanjutnya, metode biaya persediaan adalah FIFO atau first in first out. Klik selanjutnya. Pada pilih layanan pembukuan yaitu checklist pada Accurate Online. Lalu selanjutnya pada akun perusahaan, menyiapkan akun perusahaan, centang di sini apabila ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Accurate otomatis di unchecklist. Kemudian selesai. Kemudian akan masuk pada tampilan persiapan data perusahaan, close bagian tab berita. Selanjutnya, kita akan memasukkan informasi perusahaan yaitu dengan klik pengaturan, kemudian preferensi. Kemudian isikan informasi perusahaan berdasarkan modul. Selanjutnya, kita atur fitur perusahaan dengan klik fitur. Pada menu perusahaan, centang menu multi mata uang, menu pajak, dan menu pencatatan aset. Yang selanjutnya, pada tab penjualan, centang penawaran dan pesanan penjualan, kemudian rotor penjualan, tenaga penjual atau salesman, kemudian centang fitur jasa pengiriman dan syarat pembayaran. Selanjutnya, pada tab pembelian, centang fitur pesanan pembelian dan fitur biaya pembelian dan oleh pemasok lain. Selanjutnya, tab persediaan, centang menu multi gudang dan produksi sederhana. Apabila sudah, klik simpan. Selanjutnya, kita akan mengatur mata uang yaitu menambahkan mata uang Singapura dolar karena terdapat pemasok yang menggunakan mata uang Singapura dolar. Masuk pada menu perusahaan, kemudian mata uang, input Singapura dolar, lalu simpan.
Untuk memastikan Singapura dolar telah terinput, bisa kita buka pada daftar 3 berwarna hijau. Sudah terdapat 2 mata uang, Indonesia rupiah dan Singapura dolar. Kita tutup menu mata uang. Selanjutnya kita akan memastikan atau menambahkan pajak tambahan nilai yang presentasinya 11%. Masuk pada menu perusahaan, kemudian pajak, klik tombol daftar atau 3 berwarna hijau, dan pastikan sudah tersedia pajak pertambahan nilai dengan tarif PPN 11%. Kita tutup menu pajak. Selanjutnya kita akan mempersiapkan data perusahaan, yaitu impor akun, daftar barang, aset, dan lain-lain. Yaitu yang pertama kita impor akun terlebih dahulu dengan klik menu buku besar, akun perkiraan, klik tombol daftar 3 berwarna hijau, impor data, impor dari Excel, pilih file Excel, daftar akun, unggah. Pada bagian pemetaan kolom data tidak ada bagian yang dirubah, lanjutkan. Pada konfirmasi impor data, checklist pada lakukan update data. Jika sudah ada data yang sama pada database, kita centang, lanjutkan. Apabila akun sudah berhasil diproses, akan ada 73 data berhasil diproses. Kita tutup menu impor akun dan akun perkiraan. Selanjutnya kita akan impor daftar barang. Sebelumnya kita tambahkan kategori persediaan dan gudang terlebih dahulu. Klik menu persediaan, kemudian kategori barang. Masukkan kategori sesuai dengan informasi yang ada di modul, yaitu laptop, kita simpan, dan mouse. Untuk memastikan laptop dan mouse telah terinput, kita buka daftar 3 berwarna hijau. Laptop dan mouse sudah terinput, kita tutup kategori barang. Selanjutnya, kita akan input gudang, yaitu dengan klik menu persediaan, kemudian gudang. Kita input gudang sesuai dengan informasi yang ada di modul, yaitu depan, kita simpan, dan belakang. Untuk memastikan gudang telah terinput, klik daftar 3 berwarna hijau. Akan ada 3 daftar gudang, yaitu gudang utama, akan ada otomatis dari Accurate sehingga tidak perlu dihapus atau ditambahkan. Kita tutup menu gudang. Yang selanjutnya kita akan melakukan impor barang, yaitu pada persiapan data perusahaan, barang dan jasa, klik impor data. Kita pilih file Excel, daftar barang, unggah. Pada bagian pemetaan kolom data tidak ada bagian yang perlu dirubah, lanjutkan. Konfirmasi impor data, centang pada lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database, kita lanjutkan. Apabila barang sudah berhasil diimpor, akan ada 12 data berhasil diproses. Kita tutup menu impor. Selanjutnya kita akan impor pelanggan. Pada bagian pelanggan, klik impor data, pilih file Excel, daftar pelanggan, unggah. Pada bagian pemetaan kolom data tidak ada bagian yang perlu dirubah, lanjutkan. Pada konfirmasi impor data, centang pada lakukan update data, lanjutkan.
Apabila pelanggan telah berhasil diimpor, akan ada 6 data berhasil diproses. Kita tutup menu impor pelanggan. Selanjutnya, kita akan impor pemasok. Pada bagian pemasok, klik impor data. Pilih file Excel. Daftar pemasok. Kita unggah. Pada bagian pemetaan kolom data tidak ada bagian yang perlu dirubah, lanjutkan. Centang pada lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kita lanjutkan. Apabila pemasok telah berhasil diimpor, akan ada 6 data berhasil diproses. Kita tutup impor pemasok. Selanjutnya, kita akan melakukan impor aset tetap. Sebelum itu, kita import terlebih dahulu kategori aset pada Accurate, yaitu dengan menu aset tetap, kategori aset, input aset tetap yang ada di perusahaan satu persatu, yaitu mulai dari peralatan, simpan, gedung, dan tanah. Untuk memastikan aset telah terinput, klik garis 3 berwarna hijau. Gedung, peralatan, dan tanah telah berhasil diinput. Kita tutup menu kategori aset. Selanjutnya, kita akan impor seluruh daftar aset ke Accurate dengan klik menu aset tetap, garis 3 berwarna hijau, impor data, impor dari Excel, pilih file Excel, daftar aset tetap, unggah. Pada bagian pemetaan kolom data tidak ada bagian yang perlu dirubah. Kita lanjutkan. Pada bagian konfirmasi import data tidak ada bagian yang perlu dicentang. Kita lanjutkan. Apabila aset tetap telah berhasil diimpor, akan ada 4 data berhasil diproses. Kita tutup menu impor aset tetap dan aset tetap. Selanjutnya, kita akan melakukan proses akhir bulan. Setelah impor data berhasil dilakukan, beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai transaksi pada periode Januari 2024 adalah melakukan proses akhir bulan dengan klik menu perusahaan, proses akhir bulan. Kemudian bulan kita pilih Desember tahun 2023. Kemudian kita simpan. Kita tutup menu proses akhir bulan. Selanjutnya, untuk mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual, yaitu dengan klik daftar laporan. Pada bagian keuangan, kita cari neraca indeks kontrol. Kita masukkan tanggal, yaitu 31 Desember 2023. Tampilkan. Berikut merupakan neraca indeks kontrol per tanggal 31 Desember 2023, yaitu jumlah aset sebesar 2.209.121.000 sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas, yaitu 2.209.121.000. Kemudian kita tutup menu daftar laporan. Baiklah, setelah selesai melakukan impor data, selanjutnya kita akan mulai mengerjakan transaksi pembelian. Dimulai dari tanggal 3 Januari 2024, bagian gudang mengajukan permintaan barang sebagai berikut, yaitu ada laptop Asus, laptop Lenovo, laptop Acer dengan kuantitas masing-masing 15, 20, dan 10 dengan tanggal dimintanya yaitu 4 Januari 2024. Pertama, kita masuk pada menu persediaan, kemudian permintaan barang. Tanggal kita masukkan 3 Januari
2024. Kemudian tipe permintaan yaitu beli barang. Selanjutnya klik cari pilih barang dan masukkan sesuai dengan petunjuk, yaitu ada laptop Asus, dengan tanggal diminta yaitu 4 Januari 2024. Selanjutnya kuantitas kita isikan 15. Lanjut. Lakukan langkah yang sama pada laptop Lenovo dan laptop Acer. Apabila barang dan kuantitas sudah sesuai, kemudian simpan. Kita tutup menu permintaan barang. Selanjutnya, tanggal 4 Januari 2024, perusahaan membuat PO atau permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sumber Teknologi Nusantara dan PT Global Elektronik Mandiri dengan detail sebagai berikut. Pemesanan kepada PT Teknologi Nusantara yaitu laptop Asus dengan kuantitas 15 dan harga per barang yaitu 6 juta rupiah. Dan pemesanan pada PT Global Elektronik Mandiri yaitu ada laptop Lenovo dan laptop Acer dengan kuantitas masing-masing 20 dan 10 dan harga yaitu 5 juta dan 4 juta. Infonya yaitu tanggal diharapkan dapat diterima 5 Januari 2024 dan diminta lengkapi alamat sesuai dengan perusahaan. Kita masuk pada menu pembelian, pesanan pembelian. Isi pemasok yang pertama yaitu PT Sumber Teknologi. Kemudian tanggal kita masukkan tanggal 4 Januari. Selanjutnya kita pilih ambil permintaan. Cari pilih permintaan PR 2024. Kita centang laptop Asus saja karena PT Sumber Teknologi Nusantara hanya memesan laptop Asus dengan kuantitas 15. Kita klik lanjut. Klik baris laptop Asus. Isikan harga yaitu 6 juta rupiah. Kemudian lanjut. Klik info lainnya. Isikan alamat dan tanggal pengiriman 5 Januari. Kemudian simpan. Selanjutnya kita akan membuat PO kepada PT Global Elektronik dengan cara yang sama. Karena PT Global Elektronik memesan laptop Lenovo dan laptop Acer, maka kita centang keduanya, kemudian lanjut. Inputkan harga masing-masing laptop. Pada info lainnya, isikan alamat dan tanggal pengiriman. Kemudian simpan. Kita tutup menu pesanan pembelian.
Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 2024, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sumber Teknologi Nusantara pada tanggal 4 Januari 2024. Barang yang dikirimkan yaitu laptop Asus sebanyak 20 pieces dengan gudang depan. Infonya yaitu nomor surat jalan 9190 dan pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Kita masuk pada menu pembelian, penerimaan barang. Terima dari PT Sumber Teknologi Nusantara. Tanggal 5 Januari. Nomor terima yaitu nomor surat jalan 9190. Selanjutnya klik ambil pesanan. Cari pilih pesanan yang tersedia, yaitu laptop Asus 15 pieces. Kita klik lanjut. Karena pada informasi diketahui gudang depan, maka klik baris laptop Asus dan ganti gudang menjadi depan. Kita klik lanjut. Pada info lainnya, inputkan pengiriman menggunakan mobil box. Simpan mobil box sebagai data baru. Kemudian simpan. Kita tutup menu penerimaan barang. Lanjut, pada tanggal 6 Januari 2024, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan kepada PT Global Elektronik Mandiri pada tanggal 4 Januari 2024 dengan detail barang yaitu laptop Lenovo dan laptop Acer, kuantitas 20 dan 10, dan harga barang 5 juta dan 4 juta. Infonya yaitu pengiriman dilakukan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang depan, dan nomor faktur pembelian yaitu INV-Global-010. Kita masuk pada menu pembelian, faktur pembelian. Isikan pemasok yaitu PT Global Elektronik Mandiri. Tanggal 6 Januari 2024. Klik ambil pesanan. Cari pilih pesanan. Pilih nomor PO yang tersedia. Kemudian lanjut. Klik tombol ubah gudang. Kemudian gudang depan. Ubah. Masuk pada info lainnya. Inputkan nomor faktur. Dan pengiriman menggunakan mobil box. Kemudian simpan. Kita tutup menu faktur pembelian. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2024, perusahaan melunasi hutang kepada PT Global Elektronik Mandiri untuk nomor faktur sekian. Pembayaran dilakukan dengan cek mandiri IDR dengan nomor sekian dan jatuh tempo pada 15 Januari 2024. Kita masuk pada menu pembelian, pembayaran pembelian.
isi pembayaran ke PT Global Elektronik Mandiri, Bank Mandiri IDR, tanggal 7 Januari 2024. Kemudian pilih nomor faktur yang tertera pada petunjuk, yaitu IC_INV-7728. Kita centang nomor faktur tersebut saja. Kemudian lanjut. Selanjutnya kita refresh nilai pembayaran sebesar 7.650.000. Masuk pada info lainnya. Metode pembayaran yaitu cek atau giro dengan nomor cek GR0095. Tanggal cek yaitu tanggal jatuh tempo 15 Januari 2024. Kemudian simpan. Kita tutup menu pembayaran pembelian. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2024, perusahaan menerima tagihan dari PT Sumber Teknologi Nusantara atas penerimaan barang tanggal 5 Januari 2024 dengan nomor faktur pembelian Sumber-017. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Buat vendor baru dengan mata uang IDR. Namun, hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar Rp700.000. Biaya ongkos angkut ini menambahkan harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Sebelumnya yaitu kita menambahkan vendor baru terlebih dahulu dengan klik menu pembelian, kemudian pemasok. Isikan pemasok yaitu Armada Express dengan ID pemasok, kemudian simpan. Kita tutup menu pemasok. Selanjutnya kita masuk pada menu pembelian, lalu faktur pembelian. Isikan pemasok yaitu PT Teknologi Nusantara, tanggal 8 Januari 2024. Kemudian ambil dari penerimaan. Cari pilih penerimaan. Pilih penerimaan yang tersedia. Kemudian lanjut. Klik info lainnya. Masukkan nomor faktur yaitu Sumber-017. Klik biaya lainnya. Kemudian cari pilih akun perkiraan, beban angkut pembelian. Kemudian centang pada kolom alokasi ke barang. Tagih ke pemasok, pilih Armada Express dengan jumlah 700.000. Kemudian lanjut dan simpan. Kita tutup menu faktur pembelian. Selanjutnya, tanggal 9 Januari 2024, perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan pada PT Sumber Teknologi Nusantara tanggal 8 Januari 2024. Nomor faktur pembelian dari angkutan utama adalah AE1007 dan nilai yang ditagihkan sebesar Rp550.000. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian.
Isikan pemasok yaitu Armada Express, tanggal 9 Januari, kemudian ambil biaya pembelian, cari pilih pembelian atau pemasok, pilih sumber 017, kemudian lanjut. Jika dilihat di kotak belum ada data, namun yang penting di jumlah bagian bawah sudah sejumlah 700.000. Kemudian kita masuk pada biaya lainnya. Kita klik beban angkut pembelian, kita gantikan jumlahnya yaitu sebesar 550.000. Kemudian lanjut. Kita masuk pada info lainnya. Klik isikan nomor faktur yaitu AE 1007. Kemudian simpan. Kita tutup menu faktur pembelian. Selanjutnya, tanggal 10, perusahaan melakukan deposit kepada PT Komputer Indo Jaya Abadi sebesar 15 juta rupiah, termasuk pajak dengan nomor faktur DP_1818. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Kita masuk pada menu pembelian. Kemudian uang muka pembelian. Isi pemasok yaitu PT Komputer Indo Jaya Abadi, tanggal 10 Januari. Nomor PO kita kosongkan. Kemudian kita masukkan uang muka sebesar 15 juta rupiah. Centang pada bagian kena pajak dan isikan PPN sebesar 11%. Selanjutnya klik info lainnya. Masukkan nomor faktur yaitu DP_1818. Kemudian klik proses pembayaran. Kemudian pembayaran ke PT Komputer Indo Jaya Abadi, pilih bank yaitu Bank Mandiri IDR, tanggal bayar yaitu 10 Januari. Selanjutnya, kita refresh nilai pembayaran, masuk pada info lainnya, metode pembayaran, transfer bank, kemudian simpan. Kita tutup menu pembayaran pembelian dan uang muka pembelian. Selanjutnya, kuis yaitu pertanyaannya, berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Untuk mengecek sisa uang pada Bank Mandiri IDR, kita masuk pada buku besar, kemudian histori akun, cari pilih Bank Mandiri IDR, inputkan tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Januari. Kemudian kita refresh. Sisa uang di Bank Mandiri IDR perusahaan dari tanggal 1 Januari sampai 10 Januari 2024 yaitu sebesar Rp383.756.000.
Kita tutup menu histori akun. Selanjutnya, tanggal 11 Januari 2024, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Komputer Indo Jaya Abadi dengan detail sebagai berikut, yaitu laptop Acer dengan kuantitas 15 dan harga barang 4 juta. Kita masuk pada menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Pilih pemasok yaitu PT Komputer Indo. Tanggal 11 Januari. Klik cari pilih barang, laptop Acer dengan kuantitas 15 dan harga 4 juta. Kita klik lanjut. Kemudian pada info lainnya, isikan alamat, kemudian simpan. Kita tutup menu pesanan pembelian. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 2024, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari 2024. Barang dimasukkan ke gudang depan dengan nomor faktur yaitu faktur strip Jan _906. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Kita masuk pada menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Pemasoknya yaitu PT Komputer Indo, tanggal 12 Januari. Kita pilih ambil dari pesanan, cari pilih pesanan yang tersedia, kemudian lanjut. Klik info lainnya, kita inputkan nomor faktur yaitu faktur strip Jan _906, kemudian kita isikan alamat. Selanjutnya, kita pilih ambil uang muka, pilih uang muka yang tersedia, lanjut. Uang muka akan terinput di bagian sini, kemudian kita simpan. Kita tutup menu faktur pembelian. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 2024, perusahaan meretur satu set laptop Acer yang dibeli kepada PT Komputer Indo Jaya Abadi dengan nomor faktur strip Jan _906. Kita masuk pada menu pembelian, kemudian retur pembelian. Pemasoknya yaitu PT Komputer Indo, tanggal 12 Januari. Retur dari faktur, cari pilih pembelian atau pemasok, pilih faktur strip Jan _906, kemudian klik ambil, pilih laptop Acer, kemudian lanjut, klik baris laptop Acer. Kita gantikan kuantitas menjadi 1, kemudian lanjut. Kemudian kita simpan. Kita tutup menu retur pembelian. Selanjutnya, pertanyaan kuis, berapakah sisa nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Kita buka menu buku besar, kemudian histori akun, cari pilih hutang usaha. Kita pilih hutang usaha IDR, kita inputkan tanggal 1 Januari sampai dengan 12 Januari. Kita refresh. Sisa nilai hutang usaha IDR perusahaan
mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 12 Januari 2024, yaitu sebesar Rp330.810.000. Kita tutup menu history akun. Sampai di sini, transaksi pembelian telah selesai. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki ke fitur penjualan. Yang pertama, transaksi yang pertama itu dimulai di tanggal 6 Januari 2024. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Sentra Office dengan rincian harga sebagai berikut. Karena kita memasuki fitur penjualan, maka untuk selanjutnya itu kita akan klik di fitur penjualan saja. Kita masuk di tanggal 6, penawaran penjualan. Apa yang dilakukan? Klik penjualan lalu penawaran penjualan. Nah, untuk kolomnya yang diisi itu yang pertama dipesan dari pelanggannya, diisi CV Sentra Office. Untuk tanggalnya di tanggal pelaksanaan, yaitu di tanggal 6 Januari 2024. Lalu, karena ini baru, maka kliknya itu di tanda pencarian ya teman-teman. Tidak ada hubungannya dengan transaksi lama. Lalu apabila berhubungan dengan transaksi sebelumnya, itu biasanya kita klik ambil. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Untuk rinciannya itu ada di laptop Asus 5, sebanyak 5 pieces. Lanjut. Selanjutnya laptop Lenovo, itu juga masih 5. Nah, untuk sekedar informasi saja, kalau di harga penjualan itu harganya tetap sama ya. Itu udah langsung otomatis ke input karena dari Excel. Lanjut di laptop Acer. Kuantitasnya juga masih sama, yaitu sebanyak 5. Beda dengan cashnya ketika pembelian, itu pasti kita akan menginput harga, karena harga beli kita itu kan pasti beda-beda. Nah, logikanya semacam seperti itu. Nah, kalau sudah, karena tidak ada info lainnya, maka selanjutnya kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan, kita lanjut ke transaksi tanggal 7. Perusahaan menerima penjualan dari CV Sentra Office dengan nomor PO sekian. Estimasi pengiriman tanggal 8, berarti langsung ke pesanan penjualan. Lalu diisikan, dipesan oleh CV Sentra Office. Tanggalnya di tanggal 7. Nah, karena ini berhubungan dengan sebelumnya, transaksi sebelumnya, atas penawaran penjualan yang diberikan tanggal 6, berarti kita klik ambil. Lalu atas penawaran, berarti klik penawaran, cari. Nah, ambil yang S2 ini sama transaksinya, lanjut. Selanjutnya ke info lainnya, estimasi pengiriman tanggal 8, maka diisikan tanggal 8. Apabila tidak ada info ya berarti tidak usah diisi ya teman-teman. Terus klik proses uang muka. Karena ini ada uang mukanya, kembali ke rincian, klik proses, lalu uang muka. Baik, untuk selanjutnya uang muka penjualan itu untuk pelanggannya kita tetap Sentra Office ya. Tetap Sentra, kita hanya ganti di tanggal, yaitu di tanggal 7 Januari 2024. Nah, kemudian untuk uang mukanya kita ganti menjadi 25 juta. Nah, selanjutnya untuk nomor PO diisikan 0074 sesuai dengan informasi yang ada. Pajaknya karena udah total termasuk pajak, jadi dipastikan untuk kena pajak dan total termasuk pajaknya itu harus sudah tercentang. Selanjutnya klik proses pembayaran, itu dibayar dengan Bank Mandiri IDR, jadi banknya diganti Bank Mandiri IDR. Selanjutnya diisi tanggal bayarnya di tanggal 7 Januari 2024. Kemudian untuk nominalnya tinggal kita refresh, muncul 25 juta. Kemudian karena pembayaran menggunakan transfer, maka klik info lainnya.
ubah dari tunai menjadi transfer. Oke, selanjutnya simpan. Kita masuk di tanggal 8 Januari 2024. Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Central Office atas pesanan penjualan. Berarti ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya. Berarti yang harus kita lakukan penjualan dan klik bagian pengiriman pesanan. Terus kepada CV Central Office, kirim ke CV Central Office. Untuk tanggalnya itu di tanggal 8 Januari 2024. Nah, sudah diketahui pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobile box. Berarti klik pengiriman mobile box atas penjualan, pesanan penjualan tanggal 7 berarti ambil, lalu pesanan tanggal 7, kemudian klik lanjut. Nah, selanjutnya ubah gudang menjadi gudang depan. Berikut untuk menunya. Terus kita klik ubah gudang depan. Mohon maaf sebelumnya, ini kita ketik depan. Terus kalau sudah, klik ubah. Nah, kalau yang tombol itu tuh untuk mengubah semuanya, teman-teman, ubah semua gudang gitu kalau barangnya banyak. Sementara kalau cuma hanya untuk mengubah satu saja, itu tinggal klik satu barang tersebut terus diubah di gudang tersebut. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Baik, kita lanjut ke tanggal 10 Januari 2024, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum. Berarti kita klik penjualan, kemudian faktur penjualan, terus kita isi pelanggannya itu umum, dan untuk tanggalnya itu di tanggal 10 Januari 2024. Terus ini karena pembelian baru ya teman-teman, jadi ini klik cari, kemudian klik mouse robot sebanyak 15 kuantitasnya. Nah, untuk gudangnya itu dari gudang depan ya teman-teman. Sudah di gudang depan, kita klik lanjut. Kemudian ada dikenakan biaya angkut sebesar 100.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri. Biaya angkut ini ditampung ke akun pendapatan lain-lain, maka kita klik biaya lainnya. Terus kan karena ditampung di pendapatan lain-lain, maka kita cari pendapatan lain-lain. Nah, diklik untuk jumlah nominalnya itu 100.000. Kemudian klik lanjut. Setelah itu, kalau sudah oke, setelah sudah terinput, kita klik proses, kemudian pembayaran. Setelah itu, cari Bank Mandiri IDR, dan untuk tanggalnya diisi di tanggal 10 Januari. Terus kita refresh, karena pembayaran totalnya itu 1.182.250 ya. Terus untuk pembayaran, metode bayarnya karena transfer, jadi kita ubah dari tunai menjadi transfer bank. Setelah itu
Oke, setelah itu klik simpan. Setelah itu kita move di tanggal 11 Januari, perusahaan menerima penjualan dari PT Cipta Data. Berarti yang dapat dilakukan sebelum itu kita cek terlebih dahulu di pengaturan preferensi, karena ini ada bayar di muka. Preferensi, kemudian klik fitur, penjualan, centang kotak faktur di muka. Nah, ini harus dicentang, kemudian kalau sudah kita simpan. Setelah itu setelah kita atur di pengaturan mengenai faktur di muka, maka kita langsung ke transaksi, yaitu caranya dengan klik penjualan, kemudian klik faktur penjualan. Nah, untuk pelanggannya kita isikan dengan PT Cipta Data. Untuk tanggalnya itu di tanggal 11 Januari 2024. Kemudian klik info lainnya terlebih dahulu. Kemudian ini dicentang ya teman-teman, dan untuk tanggal pengirimannya itu di tanggal 12 Januari 2024. Selanjutnya kita kembali ke menu daftar, kemudian isikan mouse Logitech dan mouse Lenovo sebanyak 10, kemudian Logitech sebanyak 10. Untuk gudangnya ini 10 terlebih dahulu. Baik, karena tidak diketahui itu gudang apa, jadi kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian klik proses pembayaran. Kita klik Bank Mandiri IDR, sudah. Tanggal bayarnya jangan lupa diinputkan tanggal 11 Januari 2024. Kemudian klik refresh nilai pembayaran, akan muncul 1.387.500. Nah, karena pembayarannya dengan transfer, maka kita klik info lainnya, kemudian pindahkan tunai menjadi transfer bank. Kemudian simpan. Selanjutnya kita bisa di close untuk tabnya. Kita masuk di tanggal 12 Januari, perusahaan melakukan pengiriman barang atas transaksi pada 11 Januari. Maka kita dapat klik penjualan, kemudian klik pengiriman pesanan. Untuk pelanggannya, itu kita bisa diisikan dengan Cipta Data. Kemudian untuk tanggalnya itu diisikan tanggal 12 Januari 2024. Pengiriman menggunakan mobil box, jadi ini tinggal diklik, kemudian klik ambil, pilih faktur di muka, kemudian cari, akan muncul di tanggal 11 Januari, klik lanjut, kemudian ubah gudang menjadi gudang depan. Ubah, selanjutnya simpan. Baik, untuk transaksi selanjutnya kita close terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk di transaksi tanggal 13 Januari, perusahaan menerima retur. Berarti klik penjualan, kemudian retur penjualan, kemudian cari atau pilih pelanggan Sentra Office. Untuk tanggalnya itu di tanggal 13 Januari 2024. Kemudian retur dari faktur ya teman-teman, karena atas faktur tanggal 9 Januari.
Ini otomatis masuk. Kemudian klik cari atau pilih, ataupun bisa klik ambil. Terus yang di retur itu hanya laptop Acer, jadi yang ini di unchecklist. Lanjut. Untuk jumlahnya itu hanya 1 pieces, maka ini diganti 1 pieces. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya klik simpan. Cek kembali gudangnya depan ya, sudah oke, lanjut simpan. Selanjutnya kita di tanggal 15, untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman yaitu Bapak Andi. Maka langkahnya adalah klik perusahaan, kemudian klik karyawan, kemudian isikan nama lengkapnya, itu Bapak Andi. Sapaannya Bapak, mohon maaf. Terus ini untuk namanya klik Andi. Posisi jabatannya diklik, diisi salesman. Terus kemudian checklist penjual. Kemudian simpan. Selanjutnya dengan komisi penjualan sebesar 3% untuk nilai penjualan antara 300.000 sampai dengan 1 miliar. Baik, untuk selanjutnya yang harus kita lakukan itu klik penjualan, kemudian komisi penjual, kemudian untuk komisi berlakunya selamanya, kemudian nama perhitungan komisinya adalah komisi penjualan 1, berlakunya itu tertentu, kemudian pilih Bapak Andi untuk diberikannya pertama, terus dengan syarat perhitungannya itu adalah nilai penjualan antara 300.000 sampai dengan 1 miliar. Untuk akan mendapat komisi itu sebesar 3% dari nilai penjualan. Baik, harus dipastikan untuk yang sudah dibintangin seperti ini itu harus sudah terisi semua. Maka setelah itu klik simpan. Baik, kita memasuki transaksi yang terakhir yaitu tanggal 14 Januari 2024, yaitu Bapak Budi itu Bapak Budi Baik, kita memasuki transaksi yang terakhir, yaitu transaksi tanggal 14 Januari. Bapak Andi berhasil menjual kepada PT Cipta Data. Maka yang harus kita lakukan adalah klik penjualan, kemudian klik faktur penjualan. Untuk pelanggannya itu adalah pelanggan Cipta Data. Tanggalnya di tanggal 14 Januari 2024. Kemudian ini barang baru, jadi cari atau pilih mouse Lenovo sebanyak 10, diambil dari gudang belakang. Untuk penjualnya diisikan dengan Bapak Andi. Lanjut. Selanjutnya adalah mouse Logitech. Mouse Logitech sebanyak 10. Jangan lupa untuk penjual Bapak Andi sudah terinput.
Dan yang terakhir adalah mouse robot. Itu sebanyak 5 pieces. Baik, selanjutnya lanjut. Lakukan ubah gudang semuanya itu di gudang belakang, di gudang depan. Lakukan pengubahan gudang secara berkala yaitu dengan klik gudang depan. Ubah. Kemudian klik diskon 2%. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya klik proses pembayaran. Itu di tanggal 14 Januari 2024. Jangan lupa 14 Januari 2024. Kemudian kita refresh. Untuk totalnya adalah 1.713.285. Metode pembayarannya adalah transfer, maka kita ganti di info lainnya, klik transfer bank, kemudian simpan. Kesusu tepuk tangan loh. Baik, karena sudah selesai, kita close fiturnya, tabnya. Baik, sekian untuk fitur penjualan. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki fitur persediaan. Selanjutnya, masuk pada fitur persediaan. Dimulai dari tanggal 10 Januari 2024, perusahaan memberikan produk secara gratis ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan yaitu laptop Acer sebanyak 5 pieces dikeluarkan dari gudang depan. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun beban pemasaran. Info yang diberikan yaitu buatlah akun baru dengan informasi tipe akun beban, kode perkiraan 5115, dan nama akun beban pemasaran. Selanjutnya kita masuk pada buku besar, kemudian akun perkiraan. Karena diminta untuk membuat akun, maka kita masukkan informasi yang telah diberikan. Tipe akun yaitu beban, kemudian kode perkiraan yaitu 5115. Selanjutnya nama yaitu beban pemasaran. Kemudian simpan. Selanjutnya masuk pada peraturan, kemudian preferensi. Pilih akun perkiraan, kemudian persediaan. Kita masukkan akun penyesuaiannya yaitu beban pemasaran yang tadi telah kita buat. Kemudian setelah menambahkan akun penyesuaian beban pemasaran, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita masuk pada menu persediaan, penyesuaian persediaan. Tanggal kita masukkan tanggal 10 Januari 2024. Kemudian cari pilih barang dan jasa, laptop Acer dengan kuantitas yaitu 5 pieces.
Tipe penyesuaiannya yaitu pengurangan, gudang kita ganti gudang depan. Kemudian lanjut. Apabila sudah, kita klik simpan. Kita tutup menu penyesuaian persediaan. Lanjut ke tanggal 15 Januari 2024, mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Nama paketnya yaitu paket kerja dengan satuan paket, harga 10 juta per paket. Isi paket ada laptop Asus dan laptop Lenovo. Kemudian paket dikenakan PPN sebesar 11%. Selanjutnya untuk transaksi paket promo, kita masuk pada menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Kita klik nama barang yaitu paket kerja. Selanjutnya jenis barang yaitu grup, satuannya yaitu paket. Kita simpan paket. Kita masuk pada menu penjualan atau pembelian. Kita unchecklist harga dari rincian grup, kemudian kita inputkan harganya yaitu 10 juta. Kita masukkan PPN-nya yaitu 11%. Selanjutnya kita masuk pada rincian grup. Klik cari pilih barang dan jasa, inputkan laptop Lenovo, kuantitas 1 dan satuan pieces, kemudian lanjut. Selanjutnya kita inputkan laptop Asus, karena pada paket kerja terdiri dari laptop Asus dan laptop Lenovo. Kuantitas 1 dan satuannya pieces. Kemudian simpan. Kita tutup menu barang dan jasa. Selanjutnya, tanggal 18 Januari 2024, pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai paket kerja sebanyak 2 paket, pembayaran melalui kas IDR, dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Untuk transaksi ini kita masuk pada menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggan yaitu pelanggan umum. Tanggal 18 Januari 2024. Cari pilih barangnya yaitu paket kerja. Kita masukkan kuantitasnya yaitu 2 paket. Klik lanjut. Yang selanjutnya kita ubah gudang yaitu gudang depan. Baik, apabila sudah, karena transaksi tersebut langsung dibayar, maka kita langsung masuk ke proses, kemudian pembayaran. Kemudian kita inputkan tanggalnya yaitu 18 Januari 2024. Kita refresh nilai pembayaran yaitu sebesar 22.200.000. Kita masuk pada info lainnya. Metode pembayaran yaitu tunai. Kita ganti banknya menjadi kas IDR. Kemudian apabila sudah,
Kita simpan. Kita tutup menu penerimaan penjualan dan faktur penjualan. Selanjutnya, pertanyaan kuis, berapakah sisa uang kas IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Untuk mengecek sisa uang kas IDR, kita masuk pada menu kas dan bank, history bank, kita cari pilih kas IDR, inputkan tanggal mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2024, kemudian kita refresh. Sisa uang kas IDR perusahaan mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2024 yaitu sebesar 27.200.000. Kita tutup menu history bank. Selanjutnya, tanggal 19 Januari 2024, perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk laptop Asus sebanyak 1 pieces. Dalam modifikasi ini, ada biaya modifikasi yang dikeluarkan yaitu 550.000 dan dialokasikan sebagai akun beban operasional lainnya. Informasi yang disampaikan yaitu barang dikeluarkan dari gudang depan, akun biaya pesanan yaitu persediaan dalam proses. Pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk yaitu kategori barang laptop, nama produk laptop pesanan, jenis barang persediaan dengan PPN 11% dan harga jual 6.500.000. Sebelumnya, kita buat dulu item baru yaitu laptop pesanan. Kita masuk pada menu persediaan, kemudian pekerjaan pesanan. Kita masukkan tanggal yaitu 19 Januari 2024. Kita cari pilih barang dan jasa yaitu laptop Asus. Kita masukkan kuantitas 1 pieces, gudangnya kita ganti gudang depan. Kita klik lanjut. Kemudian masuk pada menu biaya lainnya. Kita cari pilih akun perkiraan yaitu beban operasional lainnya. Kita inputkan jumlahnya yaitu 550.000. Klik lanjut. Masuk pada info lainnya. Pilih akun pekerjaan yaitu persediaan dalam proses. Kemudian kita simpan. Kita tutup menu pekerjaan pesanan. Selanjutnya kita masuk pada menu persediaan, barang dan jasa. Nama barang kita inputkan laptop pesanan. Kemudian satuan kita masukkan pieces. Kita masuk pada tab penjualan atau pembelian, kita inputkan harga yaitu 6.500.000. Kemudian kita simpan. Kita tutup menu barang dan jasa. Selanjutnya kita masuk pada menu persediaan, kemudian penyelesaian pesanan. Kita inputkan tanggal 19 Januari 2024. Cari pilih nomor pekerjaan yang tersedia. Kemudian tipe penyesuaiannya yaitu barang. Kita cari pilih yaitu laptop pesanan. Kita inputkan kuantitas 1, gudangnya yaitu gudang depan. Kita klik lanjut, kemudian simpan.
Kita tutup menu penyelesaian pesanan. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2024, menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pesanan pada tanggal 19 Januari 2024, diselesaikan ke produk berikut ini, yaitu produknya laptop pesanan dengan kuantitas 1, dengan porsi 100%, gudang depan, dan PPN 11%. Atas produk ini, perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Cipta Data. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Untuk transaksi ini kita masuk pada menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggan kita isikan Cipta Data. Tanggalnya yaitu 20 Januari 2024. Selanjutnya cari pilih barangnya yaitu laptop pesanan dengan kuantitas 1 dan gudangnya gudang depan. Kemudian kita simpan. Kita tutup menu faktur penjualan. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2024, perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan dengan detail barang yaitu laptop Lenovo dan mouse robot masing-masing 3 pieces. Kita masuk pada menu persediaan, kemudian pemindahan barang, proses yaitu kirim barang, gudang pilih gudang belakang, gudang tujuan pilih gudang depan. Kemudian cari pilih barang, laptop Lenovo, kuantitasnya yaitu 3, kemudian lanjut, cari pilih lagi, mouse robot, kuantitasnya yaitu 3, kita klik lanjut. Kemudian apabila sudah, kita klik simpan. Sebelumnya, kita ganti tanggal terlebih dahulu yaitu 20 Januari 2024. Kemudian simpan. Kita tutup menu pemindahan barang. Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2024, perusahaan mengadakan paket pelajar dengan detail yaitu nama paket pelajar dengan satuan paket, harga paketnya yaitu 5.050.000 per paket. Kemudian isi paketnya yaitu 1 pieces laptop Lenovo dan 1 pieces mouse Lenovo dengan dikenakan PPN 11%. Kita masuk pada menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Nama barang yaitu paket pelajar, kemudian jenis barang yaitu grup, satuannya yaitu paket. Kita masuk pada tab penjualan atau pembelian, unchecklist pada harga dari rincian grup, kemudian kita inputkan harganya yaitu 5.050.000 per paket, kemudian kita pilih PPN yaitu 11%. Kita masuk pada tab rincian grup, cari pilih barangnya yaitu laptop Lenovo dengan kuantitas 1 dan satuan pieces. Kita klik lanjut, dan mouse Lenovo dengan kuantitas 1 dan satuan pieces, kita klik lanjut. Apabila sudah, kita simpan. Kita tutup menu barang dan jasa. Selanjutnya, tanggal 22 Januari 2024, CV Mikrojaya tertarik untuk membeli paket pelajar sebanyak 1 paket dan barang dikeluarkan dari gudang belakang. Kita masuk pada menu penjualan, kemudian faktur penjualan,
Kita pilih pelanggannya yaitu CV Mikrojaya, tanggal 22 Januari 2024. Cari pilihnya yaitu paket pelajar. Kuantitas kita isikan 1 per 10. Kemudian klik lanjut. Kita ubah gudangnya yaitu menjadi gudang belakang. Kemudian kita simpan. Kita tutup menu faktur penjualan. Selanjutnya tanggal 31 Januari 2024, pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari 2024 yang diterima pada Bank Mandiri Perusahaan senilai 250.000. Kita masuk pada menu kas dan bank, kemudian pembayaran. Kas dan bank kita pilih Bank Mandiri IDR. Tanggalnya yaitu 31 Januari 2024. Cari pilih akun perkiraan yaitu pendapatan lain-lain. Kita inputkan nilai sebesar 250.000. Kemudian lanjut dan simpan. Kita tutup menu pembayaran. Selanjutnya tanggal 31 Januari 2024, pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR dengan nilai yang dibayarkan yaitu Rp1.000.000. Kita masuk pada menu kas dan bank, kemudian pembayaran. Kas dan bank kita isikan Bank Mandiri IDR, tanggal 31 Januari 2024. Kemudian cari pilih akun perkiraan, yaitu beban listrik, air, dan telepon. Kita inputkan nilai sebesar Rp1.000.000. Lanjut, kemudian simpan. Kita tutup menu pembayaran. Selanjutnya tanggal 31 Januari 2024, pencatatan biaya cetak brosur yang dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran untuk keperluan perusahaan untuk membayarnya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai yang dibayarkan yaitu sebesar Rp1.000.000. Kita masuk pada menu kas dan bank lagi. Kemudian pembayaran. Kas dan bank kita pilih Bank Mandiri IDR, tanggal 31 Januari 2024. Kemudian cari pilih akun perkiraannya yaitu beban pemasaran. Kita inputkan nilai sebesar Rp1.000.000. Lanjut, kemudian kita simpan. Kita tutup menu pembayaran. Sampai di sini transaksi persediaan telah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024, yaitu masuk pada menu perusahaan, kemudian proses akhir bulan, bulan Januari 2024, kemudian sesuai dengan informasi nilai kurs pada 31 Januari 2024 yaitu sebesar 15.000, kita klik Singapura dolar, kita ganti menjadi 15.000. Kita klik lanjut. Kemudian kita simpan. Kita tutup
menu proses akhir bulan. Selanjutnya kita masuk pada daftar laporan. Kemudian pada bagian keuangan kita cari neraca indeks kontrol. Kita inputkan tanggalnya yaitu 31 Januari 2024. Kemudian tampilkan. Ini merupakan neraca indeks kontrol per tanggal 31 Januari 2024 dengan jumlah aset yaitu sebesar 2.557.053.535 rupiah dan jumlah liabilitas dan ekuitas nominalnya sama. Selanjutnya kita tutup menu daftar laporan, kita masuk pada daftar laporan kembali, kemudian daftar laporan, kita klik laba rugi standar dari tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Kemudian tampilkan. Ini merupakan laba rugi standar dari tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 menghasilkan laba bersih sebesar Rp59.095.500. Kita tutup menu daftar laporan. Baiklah, sekian tutorial pengerjaan untuk PT Tekno Digital Indo mulai dari pembelian, penjualan sampai dengan persediaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.